Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, alangkah bahagianya bisa berjumpa kembali di dalam renungan harian hari ini. Mari kita mempersiapkan hati kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita hari ini dari Ayub pasal 33 ayat 4. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Allah berfirman kepada manusia dengan berbagai-bagai cara. Roh Allah telah membuat aku, dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Demikianlah firman Tuhan. Roh Allah telah membuat aku, dan nafasnya, nafas yang maha kuasa, membuat aku hidup. Firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita bahwa bukan karena kekuatan kita, agar kita bersikap bijaksana untuk hidup kita. Ketika kita mungkin berhasil di dalam suatu perjuangan kita, Tuhanlah yang bermurah hati kepada kita. Atau ketika saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus, mungkin saat ini di dalam kesulitan, jangan takut. Tuhanlah, Rohnya lah yang membuat kita, nafasnya yang membuat kita hidup. Jadi jangan takut. Bukan kita saja yang mereka sakiti, kan seperti itu. Tuhan menyertai kita. Tuhan memperdulikan kita. Tuhan senantiasa memperhatikan segala yang kita alami. Sehingga kita bisa melakukan setiap pekerjaan kita di dalam ketenangan, di dalam keyakinan, di dalam kepastian bahwa saya melakukan ini demi kemuliaan nama Tuhan. Apakah kamu berjalan, berdiri, lakukanlah itu di dalam nama Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Ketika kita memahami ini, bahwa Rohnya lah yang membuat kita tidak merasa lagi putus asa. Kita tidak merasa lagi kita tidak berharga. Kan Roh Tuhan yang membuat kita. Kita ini sangat berharga. Kita ini sangat diperhatikan oleh Tuhan. Meskipun beban itu atau pergumulan itu begitu besar, Tuhan sudah mengatakan, hai kamu yang letih, lesu dan berbeban berat, datanglah kepada aku. Maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Roh Tuhan, nafas Tuhan ada pada kita dikatakan. Nafas Tuhan, nafas yang maha kuasa yang membuat kita hidup. Bukan siapa-siapa. Bukan kemampuan kita. Bukan kekayaan kita. Bukan jabatan kita yang membuat kita hidup. Tetapi nafas yang maha kuasa. Sehingga kita harus merelakan semuanya. Menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih untuk posisi yang saat ini Engkau telah percayakan kepada saya. Ajari saya Tuhan untuk menggunakannya demi kemuliaan nama-Mu. Ya Tuhan, saya bersyukur bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saya meski di tengah-tengah kesulitan ini. Di tengah-tengah kelemahan saya ini. Nafas-Mu lah yang membuat aku hidup. Demikian saya sangat berharga ya Tuhan. Sehingga tidak menjadi putus asa. Tetapi tetap, seperti dikatakan, tetap dia bangkit. 7 kali orang benar itu jatuh. 7 kali juga dia akan bangkit. Bangkit lagi.
Ayo bangkit lagi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Oh, saya sudah bangkit atau sudah berjuang sampai 3 kali. Lakukan lagi sampai 4 kali. Oh, saya sudah sampai 4 kali. Lakukan lagi sampai 5 kali. Sudah 5 kali, lakukan lagi sampai 6 kali. Jangan mundur. Tetapi tetap maju. Tetap kuat. Begitu berharganya kita. Itu yang luar biasa yang kita terima pada saat ini. Berharga. Masa lalu saya kelam kalau kita katakan seperti itu. Darah Yesus yang menebusnya. Darah Yesus. Jadi kita bisa menjadi layak datang kepadanya. Kita menjadi berharga. Karena darah Yesus. Semua kita. Oh, saya sudah gagal pada masa yang lalu. Tidak apa-apa. Darah Yesus, tangannya selalu terbuka. Dia selalu menantikan orang-orang yang mau datang kepadanya, yang mau menyesali dosa-dosanya. Karena kita semua ini sangat berharga. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Itu yang luar biasa saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Mari kita hidup di dalam ketenangan karena Roh Tuhanlah yang membuat kita, nafasnya yang membuat kita hidup. Berharga, begitu berharganya kita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan. Karena kami begitu berharganya di hadapan-Mu. Bahkan Engkau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, agar setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan juga Tuhan kami bermohon kemurahan-Mu untuk setiap jemaat-Mu yang bergumul pada saat ini. Untuk setiap yang menyaksikan renungan harian pada hari ini. Engkaulah yang menopang, memberikan solusi terbaik di setiap pergumulan mereka. Baik yang bergumul untuk memperoleh keturunan, Tuhanlah yang berikan kepada mereka. Yang bergumul untuk sembuh dari sakit penyakit, Tuhanlah yang sembuhkan. Dan juga yang bergumul untuk menyelesaikan pendidikan mereka, Tuhan yang menopang mereka. Yang bergumul untuk ada damai sejahtera di rumah mereka masing-masing. Di rumah kami masing-masing, biarlah Tuhan yang mengaruniakan bagi kami. Segala puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, untuk kemurahan-Mu. Ampuni ya Tuhan segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa kepadamu. Amin. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami sekalian. Amin. Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Ilehor